Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jadi Sultan TV. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman dan sobat semua hari ini, khususnya adalah yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, serta komen. Lalu sempurnakan dengan klik tombol lonceng notifikasinya. Baik, kita akan langsung lanjut ke pembahasan kali ini. Teman-teman dan sobat semua, beberapa hari yang lalu saya sempat membaca salah satu komentar dari sahabat kita yang singgah di video kita sebelumnya. Dan isi daripada komentar tersebut kurang lebihnya adalah beliau menginginkan atau bertanya tentang bagaimanakah tips sukses beternak ayam kampung skala rumahan. Nah, tentu saja ini merupakan komentar yang sangat luar biasa bagus dan sepertinya ini akan sangat menarik sekali untuk kita bahas. Kenapa? Karena siapapun orangnya tentu saja menghendaki sukses ya dalam melakukan usaha apapun, termasuk usaha peternakan ayam kampung. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara detail. Dan mohon maaf, mungkin video kali ini durasinya agak panjang, agak lebih panjang dari biasanya, karena saya akan menjelaskan dari nol bagaimana cara mengawali usaha peternakan ayam dengan baik dan benar sehingga bisa sukses. Teman-teman dan sahabat semua, untuk teman-teman dan sahabat semua pahami, khususnya adalah untuk pemula peternak ayam kampung, bahwa sesungguhnya sukses itu berproses. Jadi tidak ada usaha apapun, terlebih adalah usaha peternakan ayam kampung yang bisa ujuk-ujuk atau sukses dengan cara yang instan. Bagaimana mungkin kita bisa sukses tanpa kita memahami terhadap proses? Ya, nah sedangkan proses daripada usaha peternakan ayam kampung ini tidak semudah yang kita bayangkan, teman-teman. Kita harus memahami bagaimana supaya ayam ini kemudian bisa sehat setidaknya sampai panen. Kemudian bagaimana supaya kita bisa untung banyak, tentu saja dengan kita cepat membesarkan mereka dengan waktu yang tidak lama, ya. Bagaimanakah caranya? Dan itu semua harus kita pahami, teman-teman. Termasuk untuk ternak ayam kampung sistem pembibitan, kita harus paham bagaimana supaya telur-telur yang diengrami oleh indukannya ini bisa menetas sempurna. Karena ini sangat menentukan keuntungan dan kerugian kita sebagai peternak ayam kampung, teman-teman. Baiklah teman-teman dan sobat semua, supaya nanti lebih jelas, lebih bisa mudah dipahami, sehingga langsung saja akan saya jelaskan dari nol apa-apa saja yang perlu kita pahami untuk bisa sukses menjalankan usaha peternakan ayam kampung meskipun skala rumahan. Kita hanya harus memahami P4, teman-teman. Ya, P4 itu sudah menjadi singkatan ya, singkatan versi saya. P yang pertama adalah pembesaran dan pembibitan. Kenapa saya katakan begitu? Karena pada dasarnya sistem ternak ayam kampung ini ada dua. Yang pertama pembibitan dan kemudian yang kedua adalah pembesaran. Yang mana dari masing-masing sistem ini tentu saja cara kerjanya berbeda. Nah, jadi jangan sampai salah teman-teman dan sahabat semua. Nah, banyak sekali sahabat-sahabat kita yang melakukan kesalahan. Contoh kecilnya seperti ini. Sudah tahu bahwa sistem yang kita gunakan adalah sistem pembibitan, ya. Nah, tetapi banyak yang melakukan cara-cara yang keliru, ya. Padahal sudah saya jelaskan bahwa sistem pembibitan itu kita hanya mengharapkan hasil dari produksi telur yang nantinya bisa kita jual melalui telur maupun telur itu akan kita tetaskan menjadi DOE. Dengan kata lain, kita mengharapkan hasil DOE dari tetasan indukan-indukan ayam kita. Ya, nah tetapi seperti yang saya jelaskan tadi, justru malah banyak yang salah. Ya, sudah tahu pembibitan yang kita jalankan, mereka justru malah kasih makan yang untuk pembesaran. Tentu saja ini akan keliru, teman-teman ya. Nah, ini juga yang justru malah akan membuat kita itu rugi besar. Untuk P yang kedua adalah penyakit. Ya, seperti kita tahu bersama teman-teman dan teman semua bahwa
penyakit itu banyak sekali yang akan menyerang unggas kita. Bisa ayam, bisa entok, bisa bebek. Dan hampir rata-rata peternak unggas ini akan mengalami kerugian yang sangat luar biasa ketika ternak yang mereka kelola ini mengalami kematian karena tidak bisa mengantisipasi datangnya penyakit yang menyerang ke kandang ternak kita, ya. Nah, untuk itu kita harus pahami tentang penyakit, teman-teman. Dan sampai saat ini banyak peternak ayam kampung yang menyerah hanya karena tidak bisa mengantisipasi masuknya penyakit yang datang ke kandang yang berupa aratan, teman-teman. Ya, kalau di entok ini ada yang namanya istilah penyakit mata biru dan itu biasanya sulit sekali untuk dicegah, teman-teman. Nah, untuk ayam ini sendiri kebanyakan ya itu aratan. Aratan itu seperti terjangkit virus yang secara perlahan kemudian mati, teman-teman. Berbeda dengan virus flu burung. Jadi kalau flu burung itu menyerang seketika, ya. Jadi tahu-tahu ayam ini kelepek-kelepek dan mati. Dan itu juga menular. Jadi biasanya kalau satu mati, ya, maka yang lain ikut-ikutan mati. Artinya mati massal. Dan ini juga merugikan, teman-teman. Untuk itu harus diantisipasi. Nah, untuk cara mengantisipasinya itu nanti kita akan review di next video. Jadi di video selanjutnya kita insya Allah nanti akan review ya teman-teman, bagaimana cara mengantisipasi masuknya penyakit yang akan menyerang kandang ayam kita, teman-teman. Kalau dijelaskan di sini nanti durasinya akan sangat panjang sekali, ya. Pasti saya nanti akan dikomplain, ya. Dan mengomplainnya itu pasti melalui kolom komentar, ya teman-teman. Nah, untuk itu kita akan lanjut ke P yang berikutnya, yaitu P yang ketiga adalah pakan, teman-teman. Pakan dalam hal ini kita harus menguasai manajemen pakan, takaran pakan, jenis pakan, dan sesuatu atau semua yang berhubungan dengan pakan kita harus menguasai, teman-teman. Mengingat bahwa ketika kita beternak ayam kampung tetapi kita hanya mengandalkan sumber pakan dari pabrikan, maka alhasil, teman-teman, keuntungan kita pasti akan sangat tipis sekali. Untuk itu penguasaan terhadap jenis pakan-pakan alternatif itu sangat diperlukan untuk membantu kita supaya kita bisa berhasil mempertahankan usaha peternakan ayam kampung kita. Dengan kita tahu bahwa jenis pakan alternatif yang aman dan tentu saja bernutrisi tinggi dan selalu kita berikan kepada ayam-ayam kita, maka otomatis keuntungan pertama kita adalah bisa menekan biaya pakan dan kita akan bisa cepat panen, teman-teman. Dan itu harus kita lakukan, teman-teman, ya. Nah, jangan sampai nanti tidak dilakukan, karena ini menurut saya adalah prioritas sekali. Karena berdasarkan pengalaman saya beternak entok, teman-teman dan dapat semua, itu semua tergantung dari P yang ketiga ini. Jenis pakan itu sangat menentukan sekali, ya. Oleh karena itu ketika kita tinggal di perkampungan, maka otomatis kita sudah diuntungkan sebetulnya. Kenapa? Karena banyak sekali sumber pakan yang bisa kita dapatkan dari alam untuk pakan ternak ayam kita, ya. Maka dari itu silahkan teman-teman jangan malas untuk kreatif menciptakan sumber pakan alternatif untuk pakan ternak ayam kita. Kita akan lanjut ke P yang terakhir. Untuk P yang terakhir ini sangat menjadi penentu, teman-teman, karena P yang terakhir ini adalah pemasaran. Jadi apapun yang kita lakukan, proses dari nol sampai kepada panen, ya. Nah, tetapi ketika kita tidak menguasai pemasaran, maka itu semua hanya akan sia-sia. Kita sudah berhasil ketika kita ternak pembesaran, kita sudah berhasil membesarkan anak-anak ayam kita sampai kepada usia bisa dijual, yaitu usia sekitar 4 atau 5 bulan. Nah, tetapi begitu kita memasarkan, kita kebingungan mau dijual kemana ini hasil ternak ayam kita, ya. Maka dari itu pentingnya kita menguasai pemasaran. Dengan cara apa? Cara yang biasa saya lakukan dan sangat mudah sekali untuk kita lakukan adalah dengan cara kita menjualnya. Kalau tidak melalui agen adalah kita harus main di medsos. Medsos adalah
salah satu media yang bisa kita gunakan untuk memasarkan hasil ternak ayam kita. Selain lebih cepat, di medsos ini juga pasti sangat lebih mudah teman-teman. Baik teman-teman dan sobat semua, itulah tadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu P4 yang harus kita pahami untuk kita bisa sukses dalam peternak ayam kampung versi rumahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.